Halo semuanya, saya Fadila Mulyasari. Saya salah satu mahasiswa di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Jambi dengan NIM F1 S1 25031. Di sini saya bakal menjelaskan implementasi MaxHeap di Python. Jadi MaxHeap itu adalah struktur data di mana nilai terbesar itu selalu berada di root. Heap ini itu disimpan dalam bentuk list, tetapi konsepnya sebenarnya seperti binary tree, yang dimana rootnya itu adalah elemen dengan nilai terbesar dan node-nya atau anak-anaknya itu adalah nilai yang lebih kecil dari rootnya. Sehingga indeks 0 itu adalah rootnya dengan nilai elemen paling tinggi, berarti dia berada di paling kiri. Lalu terus anak kiri atau di bawahnya itu 2i ditambah 1, berarti dia setelah root, setelah indeks 0. Dan anak kanan itu 2i ditambah 2, dia berada di setelah indeks 1, alias setelah anak sebelah kiri. Kita langsung saja, kita mulai dengan membuat blueprint untuk MaxHeap-nya. Jadi kita buat menggunakan class MaxHeap. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat fungsi init. Kita cuma bikin list kosong untuk menyimpan data heap. Nah, fungsi init ini itu akan langsung menjalankan secara otomatis dengan cara dia seperti langsung menyediakan list kosong untuk objek self heap. Jadi objek dalam kelas MaxHeap ini adalah self, yang dimana kelas MaxHeap ini menentukan perilaku si objeknya, yaitu self itu sendiri, self heap. Setelah itu kita akan membuat fungsi insert untuk datanya masuk ke dalam si objek self heap yang listnya kosong tadi. Kita gunakan def insert. Self ini objeknya, terus kita namakan dia untuk datanya. Lalu proses masuknya data ke dalam list kosong tadi menggunakan self heap append data. Jadi di sini tuh maksudnya objek self heap ini menambahkan datanya itu secara append, atau dia menambahkan datanya itu dari belakang. Jadi jika kita disediakan objek self heap itu sebagai list kosong, lalu kita menambahkan datanya menggunakan fungsi insert ini, maka dia berada di root pertama. Root yaitu misalnya kita masukkan datanya 50, berarti dia berada di root 50. Lalu kita masukkan data lagi 60, berarti 50 itu di root, 60 itu setelahnya. Dia jadi anak di sebelah kiri, jadi indeks ke 1. Nah, karena dia akan mengalami heapify up, melakukan proses heapify up. Jadi data yang tadi barusan kita masukkan itu langsung mengalami proses dengan fungsi heapify up, yaitu dia melakukan swap ke atas jika nilai node-nya atau anaknya itu lebih besar dari root. Nah, caranya itu dengan menggunakan line untuk menghitung atau mengembalikan nilai dalam tiap elemen dalam objek self heap ini ke root kosong atau root ke root dengan indeks 0. Jadi kita menggunakan min 1 untuk menggambarkan indeks 0 itu, karena dimulai dari indeks 0 sebagai rootnya. Kita lanjut membuat fungsi extract max, atau kita mengambil nilai terbesar dalam data dalam objek self heap. Nah, sebelum itu kita buat dulu kondisi not self heap return none. Nah, kita buat kondisi jika di dalam objek self heap ini tidak ada data, if not self heap, maka dia return none untuk menghindari error. Jika terdapat data dalam self heap ini, maka kita return self heap op. Nah, ini tuh maksudnya jika terdapat data di dalam objek self heap ini, maka kita mengambil data terakhir yang baru dimasukkan, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita pindahkan dia ke root 0, ke indeks 0 alias rootnya. Jadi kita definisikan dulu kalau root itu berada di indeks 0. Dalam
ke dalam list di objek self heap. Lalu kita pindahkan data terakhir yang barusan kita ambil, data terakhir yang baru dimasukkan ke dalam list itu kita ambil, berarti dia yang paling akhir, diambil lalu dipindahkan ke root, dipindahkan ke indeks 0. Jadi jika kita punya data dimasukkan ke dalam self heap, data pertamanya itu adalah 50, data keduanya adalah data pertamanya adalah 50, data keduanya 40, data ketiganya adalah 30, maka kita mengambil 30 itu, lalu tersisa 50 dan 40, 30-nya kita pindahin ke indeks 0. Jadi yang ada pada list self heap ini adalah 30 dan 40. Nah, karena kita sudah ada datanya itu 30 dan 40, nah 30 kan itu bukan indeks, bukan rootnya ya, bukan root sebenarnya, karena itu tidak valid karena nilai 30 itu lebih kecil dari 40, padahal 40-nya itu anaknya, harusnya 40 itu lebih besar, atau yang kita ambil tadi C50 itu jadi kita gunakan pvFiDown untuk melakukan swap ke bawah. Jadi C30 tadi itu pindah ke bawah dan itu akan terus berulang sampai hasilnya valid. Maka return root, yang artinya kita mengembalikan lagi nilai root tadi, nilai yang kita ambil tadi kan 50 ya, kita letakkan sebagai rootnya di indeks 0. Kita buat fungsi pick, fungsi tambahan, yaitu untuk melihat nilai terbesar di dalam objek self-nya. Kita mengembalikan objek self-nya ke nilai root, karena nilai root udah pasti yang berdasarkan fungsi yang sudah kita buat di def init, def insert, dan def extract ini, berarti rootnya itu udah pasti nilai yang terbesar. Maka karena kita ingin melihat nilai yang terbesar di objek self, maka kita menggunakan data self heap dengan indeks 0 yang menggunakan itu rootnya. Di sini kita membuat kondisi tambahan if self heap else none. Ini artinya jika self heap itu ada datanya, maka kita langsung melihat data rootnya. Tapi jika tidak ada data di dalam objek self heap, maka kita gunakan else none alias tidak ada agar menghindari error. Lalu kita buat fungsi size untuk melihat jumlah elemen dalam objek self heap, dalam list atau array self heap. Kita buat kesimpulannya dulu. Jadi kita buat template untuk max heap ini, lalu di dalamnya ada objek self yang dimana kita atur fungsinya seperti fungsi init agar dia langsung otomatis menyediakan list atau array kosong, yaitu objek self heap. Itu adalah list atau array kosong yang nantinya akan dimasukkan menggunakan fungsi insert untuk data dalam objek self. Nah, cara memasukkannya itu dimulai dari paling akhir. Lalu kita memanggil fungsi heapify_up agar data-datanya bisa swap ke atas jika data terakhirnya itu lebih besar daripada si node-nya, daripada rootnya. Jadi dia harusnya posisinya berpindah ke yang paling awal. Terus kita menggunakan fungsi extract max untuk mengambil nilai terakhir yang ditambahkan setelah mengalami proses heapify_up. Lalu jika terdapat nilai, maka kita ambil nilainya, lalu kita definisikan rootnya itu berada di indeks 0. Lalu yang berada di indeks 0 itu kita pindahkan yang indeks tadi yang kita ambil, indeks terakhir yang kita ambil tadi, kita pindahkan ke indeks awal di indeks 0. Lalu kita melakukan swap lagi. Nilai datanya yang paling kecil itu pasti mengalami swipe down atau turun ke bawah jika node-nya itu masih ada nilai yang paling besar, karena itu tidak valid, itu tidak memenuhi kaidah max heap. Jadi kita return root. Root itu adalah nilai yang kita ambil tadi, yaitu indeks ke-0 dengan nilai yang terbesar. Nah, pick ini untuk melihat data terbesar, lalu size ini untuk melihat jumlah elemen dalam objeknya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan fungsi heapify_up yang kita panggil tadi pada saat insert. Jadi fungsi ini itu dipakai setelah kita insert elemen baru. Elemen baru itu maksudnya di paling belakang tadi, di append. Tapi posisinya itu belum tentu benar. Jadi kita harus bandingin dia sama parent-nya. Kalau dia lebih besar dari parent seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita tukar posisinya. Inilah fungsi heapify_up itu. Nah, setelah ditukar kita naik lagi ke atas, bandingin lagi sama parent yang berikutnya. Proses ini diulang terus sampai dia itu sudah di posisi yang valid, yang benar, dia udah sampai di root. Makanya kita menggunakan while karena kita melakukan pengulangan sampai hasilnya valid. Sebagai contoh, kita punya
heap tadi ya 50, 40, 30, terus kita insert 60, maka 60-nya itu masuk ke belakang, jadi 50, 40, 30, 60. Nah, dia itu lebih besar dari 40, jadi ditukar 50, 60, 40, 30. Terus dia dibandingin lagi sama 50, masih lebih besar juga, maka ditukar lagi, jadinya 60, 50, 30, 40. Akhirnya 60 yang menjadi root, dia berada di indeks 0. Nah, jadi intinya Happify Up itu adalah proses menaikkan elemen sampai aturan max-nya terpenuhi. Lalu di Happify Down, ini dipakai setelah kita ekstrak elemen terbesar. Nah, setelah root itu diambil, root tadi yang menggunakan pop, nah kita ganti dengan elemen terakhir. Elemen terakhir. Masalahnya elemen ini bisa jadi lebih kecil dari anak-anaknya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita harus menurunkan dia menggunakan fungsi Happify Down ini. Lagi-lagi kita menggunakan while untuk melakukan pengulangan sampai hasilnya valid. Yang artinya harus dipastikan nilai yang paling kecil itu berada di bawah. Cara kerjanya itu kita membandingkan node dengan dua anaknya. Jadi jika anak sebelah kiri, seperti yang saya bilang tadi, dia 2i ditambah 1, artinya 2 dikali indeks ditambah 1, karena maksimal satu parent itu 2 node. Lalu yang right-nya, yang kanannya itu 2i ditambah 1. Besarnya itu adalah jumlah indeks. Nah, kita ambil anak yang paling besar. Kalau anak itu lebih besar dari parent, kita tukar. Lalu lanjut lagi dari posisi baru sampai ke posisinya yang valid. Misalnya lagi heap 60, 50, 40, 60, 50, 40, 30, kita ekstrak. 60 diambil, lalu 30-nya naik ke atas. Nah, 30 itu dibandingkan dengan 50 dan 40. Yang paling besar itu sudah pasti 50. Jadi karena 30 lebih itu kecil, dia ditukar. Jadi dia per step gitu, tidak langsung 50, 40, 30, tidak. Tapi dia 50 dulu, 30, 40, lalu dia melakukan swipe down lagi, Happify down lagi, 50, 40, 30. Nah, sekarang 30 udah tidak punya not atau tidak punya anak lagi, jadi dia terhenti di situ. Jadi Happify down itu kebalikan dari Happify up, yaitu menurunkan elemen sampai heapnya itu valid lagi. Jadi intinya max heap itu selalu menjaga elemen terbesar itu berada di atas dengan proses naik turun tadi, Happify up dan Happify down. Dia memastikan nilai root atau parentnya itu selalu yang lebih besar, selalu yang terbesar, rootnya itu yang terbesar. Lalu di bawahnya itu baru nilai yang lebih kecil dari root. Baiklah, saya akhiri video saya terkait max heap. Saya harap video ini cukup membantu dan dapat memenuhi nilai tugas saya untuk mata kuliah struktur data. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya Fadila Mulasari, pamit undur diri. See you.